Dalam hidup, kalau kita tidak bisa mengupayakan kebaikan, sebenarnya hidup tuh perlombaan tidak bikin blunder. Permainan sepak bola, Mas, itu biasanya yang kalah, itu yang bikin blunder, Mas. Aku adalah orang yang telaten, aku adalah orang yang teliti, aku adalah orang yang semangat. Fokusnya adalah kepada proses yang diduga akan menciptakan hasil. Nangkep nggak, Mas, maksud saya? Nangkep. Karena gini, ada orang yang ketika dia afirmasi ke hasil, gagal tuh kenapa, Mas? Orang kayak gitu tuh karena melekat. Jadi supaya Anda tidak melekat dengan hasil. Kan ingat rumusnya, kalau Anda melekat, hasilnya akan menjauh. Bahwa sesungguhnya kita bisa menciptakan gelembung realita kita sendiri, asalkan kita itu tetap menjaga spirit seolah-olah hidup kita masih berada di situ. Selamat pagi, Mas Arif RH. Selamat pagi, Iya. Mas Hendra. Kita hari ini ingin Mas Arif memfollow up hasil diskusi kemarin juga terkait dengan yang pertama mungkin terkait dengan kekuatan lagu. Lagu, ya. Saya di mobil tadi agak kepikiran juga tuh. Lagu yang dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Ya. Tapi menurut Mas Arif, tidak semua lagu loh, Mas Hendra. Ya. Kalau dikoplokan beda lagi ceritanya gitu. Nah, Ya. tapi bagaimana kalau kemudian itu diulang-ulang terus sampai kemudian benar-benar masuk ke gelombang pikiran kita yang terdalam gitu. Apakah juga tetap ada efeknya, tetapi tidak terlalu besar ketimbang kemudian itu pop, tidak dikoplokan gitu. Mungkin ini di follow up dulu, Mas. Oke, sekalian menyempurnakan penjelasan di video sebelumnya, Mas. Kan saya katakan kalau dikoplokan, maka nuansa rasa yang muncul berubah. Yang tadinya sedih, kita bisa mungkin lucu, ketawa ya. Ada asik-asik jos gitu ya. Tapi itu baru sempurna kalau kitanya joget, Mas. Jadi kalau Mas Hendra dengerin musik, liriknya sedih, terus dikoplo, tapi diem, tetap rasa mendengarkannya bisa terhanyut. Walaupun tidak sedalam kalau musik aslinya yang bukan koplo, misalnya. Tapi kalau joget, Mas, tak jamin rasanya akan riang gembira. Karena pergerakan tubuh itu akan memicu keluarnya hormon endorfin. Dan itu yang akan membuat rasa-rasa di dalam diri kita positif. Nah, tapi pertanyaannya kan kalau misalkan diulang-ulang ya. Nah, mungkin ada efek masuk ke pikiran bawah sadar, tapi ya tidak sebesar itu tadi. Artinya, ibaratnya gini, musik aslinya didengerin sekali, 2 kali, 3 kali langsung masuk. Tapi kalau dikoploin itu mungkin baru 50 kali, 100 kali gitu loh. Jadi lebih kita lebih resisten terhadap itu. Jadi wajar ya kalau misalnya Christina gitu, meski dia kan dangdut kan, jatuh bangun aku mengejarmu. Kan idolnya, suaminya masuk penjara kasus kan, Ahmad Amin Nasution atau siapa itu. Tetap ngefek dong, Mas, karena diulang-ulang terus. Nah, kalau artis tuh amplifikasinya luar biasa, Mas. Karena apa? Itu atensi banyak orang itu. Jadi ketika seorang Hendra sendirian atau ditonton hanya keluarga, dengan setiap hari video Anda diputar di TV nasional, diputar di YouTube dan view-nya jutaan, itu amplify-nya gede. Ibaratnya diaminkan oleh banyak orang. Itu kan menjadikan atensi, sehingga terjadi melompat jadi realita. Kalau sudah kita bicaranya artis, Mas, resikonya pasti jelas besar. Jadi makanya kan banyak beberapa orang yang sudah sadar kemudian akhirnya karena bingung lagu-lagu yang digemari kebanyakan galau, akhirnya pensiun jadi penyanyi. Entah judulnya hijrah atau apa, kan mereka akhirnya ganti genre. Kayak Opik kan ganti genre itu, jadi lagu-lagu religi contohnya. Itu aja dia masih kepleset juga kan? Iya, benar. Oke. Soal pensiun, saya teringat, jadi kebetulan saya mengidolakan banyak coach gitu ya, yang ketika dia di performan terbaiknya gitu ya, justru dia malah memutuskan untuk mengakhiri, contoh Bosman Mardigu gitu ya, kelasnya tuh lagi rame-ramenya.
Bahkan satu orang bayarnya 7 sampai 8 Dan juta. selalu full seat dan Selalu full seat. waiting list, Mas. Waiting list, bener. Bukan hanya full seat loh, waiting list. Waiting list. Iya. Tapi kemudian memutuskan untuk oke, aku sudah sampai di Udah sini aja. aja gitu. Padahal itu kalau diterusin Mas, wah cuman luar biasa gitu. Nah Mas Arif mungkin kan juga sama setelah ini kemudian pensiun bersama kita khususnya Iya, ya. Nah tapi ini ada dasar pemikirannya apa enggak Mas? Ini mungkin teman-teman perlu tahu gitu. Kan kadang kalau kita berpikir pragmatis gitu kan eman gitu ya. Iya. Gimana itu Mas? Jadi, ya, saya mau ngomong dulu ke teman-teman ya. Jadi kan ini terkait pertanyaan ini juga dengan apa yang saya lakukan beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan ke Mas Hendra untuk setelah bulan Januari, setelah kelas offline, saya pamit mundur entah sampai batas waktu yang tidak ditentukan sebagai narasumber Ngaji Roso. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, intinya kan pensiun dari Ngaji Roso ibaratnya gitu kan. Nah, sebetulnya saya tuh sering melakukan kayak gitu, Mas. Jadi, di kelas vibrasi pun dulu saya tuh sampai ngajar sampai tiap hari loh, Mas. Kelas tuh tiap hari. Tapi lama-lama ada satu titik tuh akhirnya aku jarangkan. Bahkan kelas vibrasi sekarang kan setengah tahun sekali, Mas. Kelas vibrasi setengah tahun sekali loh, Mas. Jadi, kelas vibrasi besok dengan Ngaji Roso itu extraordinary karena itu di luar yang 6 bulan sekali itu. Iya. Jadi kalau tanpa ada yang kelas Ngaji Roso besok, harus nunggunya setengah tahun. Nah, alasan saya adalah, jadi waktu itu saya ikut retretnya Pak Gede Pramo. Pak Gede Pramo itu cerita tentang banyak orang tidak merencanakan waktunya berhenti. Sehingga dia harus diberhentikan oleh kehidupan. Daun itu suatu saat akan menua dan gugur jatuh ke tanah, Mas. Digantikan daun yang baru. Jadi kalau ada daun yang nggak mau tua, daun yang nggak mau turun, diturunkan. Nah, Mas Hendra amatilah banyak orang-orang hebat kelamaan di posisi itu, lama-lama akhirnya blunder, Mas. Mario Teguh. Ya. Seandainya beliau pensiun lebih cepat, tidak lagi di TV, memutuskan, saya yakin tidak akan blunder atau mundur dari Facebook, jangan terlalu sering posting. Pasti akan mengurangi blunder. Kemudian Pak Soeharto itu kalau mundur satu pelita deh, ya 5 tahun lebih awal, itu saya kira namanya akan baik, tidak akan sampai turun karena dilengserkan. Nah, jadi Pak Gede Prama juga sama, dia pensiun di puncak karir loh, Mas. Jadi, supaya kita itu tidak diturunkan, mendingan sadar diri turun dulu, atau sebelum sampai puncak, turun. Atau perlambatlah supaya tidak cepat sampai puncak. Kan banyak orang mengejar, Mas, gimana caranya mencapai puncak kesuksesan dalam hidup? Kalau aku nggak mau buru-buru sampai puncak, Mas. Karena kalau sudah sampai puncak, opsinya apa? Turun, Mas. Nggak ada puncak yang lain. Pasti akan turun. Oleh karenanya saya pelan-pelan. Tapi ada ide lagi, Mas. Kan bisa saja kita naik gunung yang lain. Iya, tapi kan kalau mau naik gunung yang lain, Anda tetap harus turun dari puncak gunung yang itu. Deddy Corbuzier itu melakukan hal yang sama. Di puncak karirnya sebagai seorang magician, dia berhenti jadi host hitam putih. Sukses. Lagi rame-ramenya hitam putih, rating belum turun, berhenti jadi YouTuber. Lihat ke depannya, kita tidak tahu. Bisa jadi Deddy Corbuzier akan melakukan hal yang sama. Karena dia tidak mau turun. Karena gini, Mas, dalam hidup kalau kita tidak bisa mengupayakan kebaikan, sebenarnya hidup tuh perlombaan tidak bikin blunder. Permainan sepak bola, Mas, itu biasanya yang kalah itu yang bikin blunder, Mas. Tahu ya, blunder itu artinya keteledoran. Keceplosan ngomong lah, keceplosan bikin status. Aku Facebook followernya udah banyak, aku dulu sering banget posting, setelah itu aku langsung sekarang jarang banget posting. Yaitu takut blunder, aku bikin satu postingan viral, kena ITE, mlebu penjara. Silakan, Mas. Jadi, ya alhamdulillah Mas Hendra dengan tidak muncul itu udah aman itu. Yang bahaya, yang muncul, Mas. Jadi gini, ini berlaku hanya untuk yang sering tampil di depan. Arif RH tampil di depan, Mario Teguh sama, Pak Presiden juga disaksikan. Orang di belakang layar tidak berlaku hukum ini, Mas. Gitu ya. Karena apa? Karena kami berhadapan dengan atensi. Jadi makanya ya turun itu dalam rangka apa dulu? Daripada diturunkan, mending turun sendiri, Mas. Ibaratnya pilih resign atau dipecat. Jadi ini berlaku untuk public figure yang dia sering membangun eksistensinya di depan. Betul. Karena public figure itu, Mas,
pasti ada yang suka dan tidak. Jadi ketika dia bikin blunder, sudah. Itu makanan buat yang nggak suka. Makanya saya setuju, kekuasaan harus dibatasi dan sebagainya. Karena manusia, Mas, lama-lama akan blunder. Iya. Walaupun dia orang baik, kesuwen blunder. Oke. Siap. Tapi ini tidak berlaku untuk pasangan suami istri. Mas, aku udah kelamaan nih, nanti blunder. Wah, ngaco, nggak gitu cara berpikirnya. Kadang kan orang kan beloknya tuh terus jadi salah gitu kan. Jadi saya menebak pikiran Anda semua yang punya niatan aneh. Nggak gitu cara mainnya. Iya. Oke. Itu Mas Hendra. Teknik afirmasi, proses melawan teknik afirmasi hasil. Bagaimana itu? Ngejelasin ke teman-teman. Jadi gini kan sebenarnya afirmasi kan artinya kita membuat satu penegasan kata-kata tertentu yang tujuannya salah satunya, terutama diulang-ulang ya. Saya bahagia, saya sukses, saya kaya gitu kan. Kan tujuannya afirmasi sebenarnya untuk supaya masuk ke bawah sadar gitu kan. Nah, tapi Mas di sini tentang afirmasi itu kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, saya amati itu karena ada orang yang seharusnya cocoknya afirmasi ke proses, dia afirmasinya ke hasil. Sementara ada juga yang kebalik, harusnya dia afirmasinya ke hasil malah ke proses. Contohnya gini. Kalau kita pengen omset kita itu naik 2 kali lipat, itu kan hasil. Iya. Omset saya naik 2 kali lipat, omset saya naik 2 kali lipat, itu namanya afirmasi hasil, Mas. Nah, kalau afirmasi proses itu kebalik. Kita menulis kira-kira seorang Hendra supaya omsetnya naik 2 kali lipat itu kudu jadi orang seperti apa? Oh, Hendra perlu lebih rajin. Prosesnya. Hendra perlu jadi orang yang lebih teliti. Hendra perlu punya etos kerja yang tinggi. Afirmasinya bukan naik omset. Aku adalah orang yang semakin rajin, aku adalah orang yang telaten, aku adalah orang yang teliti, aku adalah orang yang semangat. Fokusnya adalah kepada proses yang diduga akan menciptakan hasil. Nangkep nggak, Mas, maksud saya? Nangkep. Karena gini, ada orang yang ketika dia afirmasi ke hasil, gagal tuh kenapa, Mas? Orang kayak gitu tuh karena melekat. Jadi supaya Anda tidak melekat dengan hasil, kan ingat rumusnya, kalau Anda melekat, hasilnya akan menjauh. Maka cara mensiasatinya adalah afirmasinya ke proses. Oke. Jadi kalau Anda, Pak, saya itu sudah afirmasi, kok kenapa nggak dapat? Ganti afirmasinya ke proses. Nah, rata-rata orang diajarin afirmasi itu ke hasil, Mas. Iya. Bukan ke proses. Mayoritas begitu ya. Betul. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang tidak nih gimana? Saya menawarkan jalan keluar. Yaudah, afirmasinya ke proses. Kamu menjadi dirimu diafirmasikan jadi variabel atau faktor penyebab untuk menuju ke situ. Lebih kerja keras, disukai banyak orang, saya disukai banyak orang, saya memiliki karisma yang baik. Itu kan omsetnya nanti bisa hasilnya ke omset penjualan. Nah, yang ingin saya follow up gini. Cara kerja semesta itu gimana? Ketika kita kemudian mengulang-ulang ya, kalimat yang menurut kita itu bagus gitu ya, untuk perjalanan hidup kita gitu ya. Mungkin itu bisa untuk anak kita, keluarga kita gitu. Nah, itu terus kemudian direspon sama alam. Cara kerjanya itu bagaimana, Mas Arief? Jadi sebenarnya kan gini, jalurnya itu tidak langsung, Mas. Pertama, kita itu akan berurusan dengan diri kita sendiri sebagai semesta kecil kita dulu. Oke. Nah, secara physically, semesta kita itu adalah otak gitu. Kita dengan mengulang-ulang, merepetisi, kita menciptakan neuro association di antar saraf ini, neuroasosiasi. Ini sirkuitnya dibangun dulu di otak kita, di bawah sadarnya itu terbentuk, diulang-ulang, sini sudah jadi, maka semesta akan merespon dengan lebih bagus. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di konten awal banget, Mas, kita ambil video, alam semesta juga otak. Jadi dia akan mengikuti cara kerja. Jadi kalau semesta tidak merespon dengan sempurna, berarti sirkuit di dalam otakmu belum jadi. Yang saya bicarakan bukan respon cuman sekali 2 kali ya, Mas. Kita berharap semesta meresponnya terus. Saya bicara tentang servo. Artinya kalau sudah servo, sudah jalan sendiri. Kalau ibaratnya kita nyetir pesawat, dia udah autopilot. Jadi kita nggak usah pusing dulu dengan semesta tuh pasti merespon. Masalahnya adalah kita itu tidak ngeberesin semesta kecil kita dulu. Itunya dulu yang disetting, baru nanti akan terproyeksi ke yang lebih gede. Gitu, Mas, jalurnya. Nah,
teman-teman yang pada bingung itu kenapa ya segala sesuatu yang tak khawatirkan itu kok selalu cenderung jadi kenyataan gitu ya. Oke. Nah, itu gimana Mas? Saya boleh bicara paradok nih Mas. Saya selalu bicara paradok. Paradok tuh ngene tapi kadang nggak gitu. Di satu sisi kita melihat fenomena bahwa yang kita khawatirkan jadi kenyataan. Nanti di kelas vibrasi saya tunjukkan buktinya, langsung praktek. Nah, tapi Mas, kalau kita amati juga, tidak semua kekhawatiran kita jadi nyata loh. Bisa jadi hari ini adalah hari yang Anda khawatirkan. Dan hari ini nyatanya baik-baik saja. Saya pernah ngelis antara yang saya khawatirkan itu yang terjadi dengan tidak terjadi, banyakan mana? Ternyata banyakan yang nggak terjadi. Banyak yang nggak terjadi. Apalagi orang yang khawatiran. Nah, sekarang pertanyaannya berarti, kenapa ada kekhawatiran bisa terjadi atau tidak? Jadi semesta itu kayak punya, kalau bahasa saya, kalau di politik kan ada yang namanya presidential threshold. Iya, PT. Jadi ada batas supaya sesuatu bisa dicalonkan. Sebuah kemungkinan dicalonkan untuk jadi nyata, Mas, itu di semesta itu ada sebuah syarat. Vibrasinya harus berapa, energinya harus berapa. Jadi kalau kekhawatiran itu tidak nyampe pada titik itu, tidak sampai kepada reality threshold, dia nggak jadi. Misalnya gini, Mas Hendra khawatir, nggak cukup, belum nyampe ke reality threshold, tapi kekhawatiran jenengan di booster sama istri. Sudah dua variabelnya. Oh iya. Ternyata orang tua jenengan juga ikut khawatir tentang hal itu. Jadi semakin banyak komponennya, kan threshold-nya terpenuhi. Ini lompat. Oke. Tapi bisakah seorang Hendra tok tanpa variabel lain tadi, istri, orang tua, bisa khawatir ini jadi nyata? Bisa. Caranya apa? Khawatirnya itu betul-betul harus intensif, Mas. Selaras Betul-betul di khawatir. atas itu. Plus, jenengan punya karma tabungan buruk yang beresonansi dengan itu. Oke. Balik lagi. Oke. Tapi, paradoknya adalah di puncak kekhawatiran yang paling tinggi, efeknya kebalik, Mas. Semakin dikhawatirkan, semakin nggak jadi. Nah, bingung ini kalau yang nggak paham banget bagaimana semesta bekerja. Jadi makanya, kalau saya menyikapi kekhawatiran, kalau sekiranya ini sudah berpotensi terjadi, saya sudah terasa nih, malah tak pentokin sampai ke ekstrim supaya nggak jadi. Contohnya, case-nya apa? Jadi kalau saya takut gagal, ya, dan takutnya saya itu katakanlah baru 100%, tak naikkan khawatirnya justru jadi 1000%. Supaya saya melekat dengan kegagalan itu. Kan yang melekat nggak jadi, Mas. Oh iya. Ini lucu, jadi Yang melekat nggak jadi. dikhawatirkan itu bisa terjadi, tapi kalau kita terlalu banget, itu bisa jadi malah nggak jadi. Makanya kalau kita memahami semesta separuh-separuh, akan sulit memahami kadang bisa begitu, kadang nggak bisa begitu. Ya sama aja, Mas. Ingin, itu kan bisa menciptakan realita. Tapi terlalu ingin, kebalik loh, malah nggak jadi. Iya. Nah, sisi paradok inilah yang kadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang ketika memahami tentang alam semesta. Harus utuh. Nah, sehingga kita bisa lihat ada sisi yang ngono, tapi ya gak ngono, Mas. Iya. Jadi apa yang disampaikan Mas Harif itu sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Iya. Berarti Jadi jawaban saya nggak bisa pendek, Mas. Karena kalau pendek, saya menghilangkan keutuhan dari realitas asli. Mas berarti nggak salah juga dong kalau kemudian ada orang pencitraan dalam tanda kutip tujuannya positif. Oke. Jadi supaya dianggap orang yang sudah mapan, sudah berkelimpahan ya ternyata padahal dulu hidupnya kayak gitu. Meskipun dia sebenarnya beli sesuatu barang yang sangat berharga gitu ya pokoknya sikat aja pasti bisa deh ngangsur misalnya. Nah kayak gitu tuh Mas Harif nangkep ya yang saya sampaikan itu gimana Mas? Asal dia punya kesadaran yang pas banget, Mas. Itu yang saya bilang contohnya sama-sama beli barang branded, satu tambah kaya, satu malah tekor. Kenapa? Kesadarannya. Yang satu membeli barang branded, lalu tentunya ada efek pencitraan dong, ada efek dilihat orang. Tapi dia itu membangun rasa bahagia, rasa berlimpah, bukan rasa sombong yang merendahkan orang. Mas, aku beli barang branded, aku punya handphone harganya 100 juta misalnya. Terus aku merasa bahagia, walaupun orang lain melihat kagum, HP-nya Mas Harif bagus ya. Itu kan efek. Jadi doa baik buat saya. Tapi kalau saya pegang HP 100 juta, terus lihat Mas Hendra, HP murah. Gitu ya. Nah, itu yang membangkrutkan, Mas. Nah, kesadaran seperti apa dibalik itu tadi.
makanya pencitraan, ada pencitraan yang spiritual, ada pencitraan yang brutal. Yang brutal ini yang akan membangkrutkan kita. Karena kan gini Mas, bahasa halusnya dari pencitraan apa, tahu nggak? Branding. Semua branding itu pencitraan, nggak ada yang nggak pencitraan. Loh, laki-laki dan perempuan sebelum menikah mereka saling membranding dan saling mencitrakan kok, makanya bisa saling menarik. Iya kan? Iya. Sebelum menikah pasti seorang wanita juga membranding, pria juga branding. Oke, belum nikah, aku tidak mau kentut di depan dia, ya kan? Setelah nikah, berat, nggak perlu pencitraan lagi. Iya, kan itu pencitraan sebetulnya. Oke. It's okay gitu loh, nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Oke. Terkait ini Mas Arif mungkin. Oh iya, Mas afirmasi tadi ada yang lupa saya. Oh belum. Nanti aja. Mas Hendra tadi dulu. kan teknik afirmasi, kalau misalnya apa tuh namanya hasil kesulitan digeser ke proses gitu ya. Iya. Teman-teman udah nangkep semua lah kayaknya ya. Nah sekarang gelembung realita alam semesta Mas. Jadi gini Mas, rata-rata kan orang berpikir kalau gagal ya gagal. Kalau lawan dari menang adalah kalah. Hubungan kita dengan semesta juga akhirnya gitu. Sekarang gini aja, Mas. Katakanlah Mas Tahib deh ya. Tak contohin Mas Tahib, jangan Mas Hendra terus ya. Mas Tahib misalkan Anda ngikut lomba lari maraton. Hadiahnya mobil, Mas. Jangan mobil deh. Uang 500 juta. Wah, pasti semangat ikut ya. Mas aku pray nggak take video, aku mau ikut lomba maraton 500 juta hadiahnya. Pesertanya cuma 5. Wow. Mau pasti. Mau tak jamin. Nah, tapi yang biasanya kalau lomba itu ada juara 1, 2, 3, harapan 1, karena cuma 5, pemenangnya hanya 1. Artinya kalau satu menang yang lain enggak kan? Yeah. Secara teknis. Yeah. Nah, ternyata setelah lomba ya 5 orang, yang menang ternyata bukan Mas Tahib. Namanya Agus. Berarti 4 orang termasuk Tahib gagal mendapatkan 500 juta itu. Nah, dari konteks olahraga itu dia gagal nggak, Mas? Dari konteks olahraga lomba itu? Gagal. Gagal dong. Tapi, Mas, kalau setelah lomba itu, spiritnya seorang Tahib masih optimis bahwa dia bisa tetap dapat 500 juta. Semangat dia tidak patah. Dia tidak merasa jadi orang gagal. Dan dia tetap menjalani spirit itu dalam hidupnya yang lain. Dia akan mendapatkan 500 juta dengan cara berbeda di luar perlombaan itu. Nah, kalau 4-4-nya punya spirit yang sama seperti pemenang, 4-4-nya akan ketemu 500 juta dengan caranya sendiri. Ada yang menikah dengan janda kaya yang punya duit 500 juta. Kan dia dapat. Ada yang nemu di jalan, Mas. Ada yang lagi jalan-jalan tiba-tiba dapat kupon undian. Ada yang tiba-tiba dapat warisan. Jadi, semuanya dapat 500 juta, tapi tidak melalui lomba maraton. Nah, itulah yang disebut bubble of reality, bahwa sesungguhnya kita bisa menciptakan gelembung realita kita sendiri, asalkan kita itu tetap menjaga spirit seolah-olah hidup kita masih berada di situ. Kan gelembung pertama namanya lomba maraton itu. Hadiahnya 500 juta. Setelah Anda gagal, kebanyakan orang tidak menciptakan gelembung itu dalam hidupnya. Aku kayaknya nggak pantas dapat 500 juta. Aku nggak pantas dapat hadiah segitu. Akhirnya di luar lomba itu, semesta tidak memberikan jalan lain, cara lain yang membuat dia mendapatkan itu. Jadi maksud saya ketika saya cerita tentang bubble of reality ini, Mas. Jadi bubble of reality itu gelembung realita. Artinya, kalau Anda gagal di satu bidang, spirit Anda waktu berjuang memperjuangkan itu, jangan pupus. Karena Anda akan dapat itu di tempat lain. Jadi, saya tuh dulu pernah punya cita-cita di MLM, Mas. Saya pengen keliling Indonesia, berbicara di depan orang-orang teredukasi, bahkan diundang ke luar negeri untuk memberikan training gitu loh. Kan di MLM kan sangat possible. Saya semangat di MLM. Dan saya tidak berlanjut di situ. 5 tahun saya sudahi. Tapi spirit saya, waktu di MLM, tidak pupus, walaupun saya menjalani bidang yang berbeda. Akhirnya apa? Cairnya di tempat lain. Akhirnya saya betulan bisa ngomong di banyak tempat. Bahkan peserta training saya malah leader puncak MLM. Saya sampai ke luar negeri, tak pikir-pikir, ini mah impianku semua, tapi jalurnya aja yang beda. Nah sayangnya orang itu kadang ketika satu cara tidak berhasil, dia mengira semesta itu kehabisan cara untuk ngasih jalan.